Mengerikan bukan? Gambaran ketika kebersamaan menjadi lenyap. Berteman dengan sepi, individualis makin tinggi. Dan tidak ada lagi rasa simpati, empati, atau bahkan toleransi. Perasaan bercampur was-was, semesta tidak lagi selaras. Akan sangat mungkin hal yang terburuk terjadi bila mana COVID-19 tidak dapat diatasi. Mau tidak mau dan suka tidak suka, ikut mempengaruhi siklus kehidupan kami sebagai seorang peraja institut pemerintahan dalam negeri. Di mana semua kegiatan tidak berjalan normal seperti biasanya. Banyak kebijakan yang diambil lembaga sebagai upaya untuk melindungi, mencegah, serta memutus rantai penyebaran virus corona. Di masa sulit ini, masing-masing peran harus ikut mengambil andil untuk bertanggung jawab. Lantas, hal-hal apa yang dapat kita lakukan? Kondisi terkini di Wuhan, bahwa ia positif terinfeksi virus corona. 4 orang pasien positif terjangkit virus corona tersebar di beberapa kota dan kabupaten. Jumlah pasien positif corona di Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus corona adalah menerapkan belajar di rumah, ibadah di rumah, dan kerja di rumah atau work from home bagi para pegawai negeri maupun swasta. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, menerapkan tindakan pencegahan dengan semaksimal mungkin adalah salah satu hal yang wajib dilakukan untuk kita semua sekarang ini sebelum semuanya terlambat. Yang pertama, mencuci tangan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab, tangan adalah salah satu anggota tubuh yang dapat menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dilakukan dengan durasi minimal 20 detik, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih ataupun dengan tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, maupun virus corona. Dan cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak ahli, termasuk juga Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua, hindari menyentuh wajah. Pada bahasan sebelumnya, diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering melakukan kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Yang ketiga, menerapkan etika bersin dan batuk. Menerapkan etika bersin dan batuk yang benar adalah dengan menggunakan siku bagian dalam atau dengan tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin dapat menjadi media penularan virus corona. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Kemudian hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, dan juga virus setelah dipakai. Langkah selanjutnya, menghindari interaksi langsung. Hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka Anda dapat mengurangi penyebaran virus corona. Kemudian langkah yang keenam, physical distancing. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah, guna menangkal virus corona untuk masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Langkah ketujuh, menjaga kebersihan asrama. Virus corona dapat menempel pada segala permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan desinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna untuk membunuh virus corona. Langkah yang 8,
adalah pakai siku sebagai pengganti jari. Setiap kali harus membuka pintu, menekan tombol, menarik tuas, ataupun menandatangani secara digital, gunakan bagian tubuh yang berbeda. Hal itu bisa dilakukan dengan pundak ataupun siku. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah deteksi dini melalui rapid test. Jumlah orang yang positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia kian hari kian bertambah. Guna mencegah penyebaran virus yang lebih besar lagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk melakukan rapid test, khususnya di beberapa wilayah di Indonesia. Tes ini ditujukan agar pemerintah dan petugas kesehatan bisa mengetahui siapa saja orang yang berpotensi menyebarkan virus dan melakukan tindakan pencegahan agar jumlah kasus COVID-19 tidak semakin bertambah. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan PCR test. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi secara langsung keberadaan virus corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini. Jadi, rapid test di sini hanyalah pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi COVID-19. Rekan-rekan, diperkirakan wabah ini masih akan berlangsung panjang, dan guncangan-guncangan sosial pasti akan terus terjadi. Inilah saatnya kita perkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tetapi sosial justru harus didapatkan. Yang hari ini soliter, seharusnya solider. Dan jaga jarak dengan penyakitnya, bukan dengan kemanusiaan. Kita tidak bisa menangani kasus ini dengan sendirian. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengatasi COVID-19. Dengarkan, ikuti arahan dan kebijakan pemerintah. Aku, kamu, kita semua lawan COVID-19. Ini adalah Eka Bakti.